Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afla Falahani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tata Kelola. Tata kelola adalah gabungan antara proses dan struktur yang dilaksanakan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke struktur governance. Terlihat pada gambar, tata kelola atau governance melingkari seluruh kegiatan perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan harus menaati hukum dan ketentuan perundangan di negara di mana ia berdomisili. Dalam lapisan kedua pada gambar, terdapat pengelolaan resiko atau manajemen resiko. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan dan meraih peluang yang memungkinkan terjadinya kesuksesan pada suatu perusahaan. Selanjutnya, pada lapisan ketiga, terdapat pengendalian internal yang terletak di pusat lingkaran. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IRM. Panah-panah berwarna merah pada gambar menunjukkan arah arus informasi. Direksi atau Dewan Komisaris memberikan arahan kepada manajemen senior dan memberikan petunjuk serta pedoman untuk melaksanakan kegiatan IRM. Selanjutnya yaitu governance dan komponennya. Yang pertama, payung berwarna biru melambangkan tata kelola atau wilayah pengarahan yang diberikan Board of Directors yang mempunyai fungsi pengawasan yang sering disebut juga Dewan Komisaris atau DECOM. Strategic Direction merupakan wilayah DECOM yang pertama, yaitu menetapkan arahan strategis yang harus diikuti organisasi. Yang ketiga, Governance Oversight atau pengelolaan pengawasan, merupakan wilayah DECOM yang kedua. Hal ini dilakukan melalui audit internal atau SPI dan komite-komite. Selanjutnya yaitu pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seorang, satu kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Pemangku kepentingan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, tujuan, dan kebijakan organisasi. Adapun jenis dari pemangku kepentingan adalah yang pertama, karyawan. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan dan terlibat langsung dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, pelanggan. Pelanggan yaitu orang yang menghidupkan perusahaan dan menentukan suksesnya suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pemasok barang dan jasa. Pemasok barang dan jasa adalah orang yang punya kepentingan langsung dalam perusahaan yang mereka layani. Yang keempat yaitu pemegang saham. Adalah orang yang tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari perusahaan, namun sangat berkepentingan terhadap suksesnya suatu perusahaan. Yang kelima, yaitu regulator. Adalah lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi perusahaan. Yang keenam adalah lembaga keuangan atau kreditur, yaitu orang yang memengaruhi struktur pinjaman dan erat hubungannya dengan para pemegang saham yang mempengaruhi struktur permodalan perusahaan. Berikutnya yaitu manajemen senior atau direksi. Manajemen senior atau direksi adalah suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi atau perusahaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior harus memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan
dipahami sepenuhnya. Mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi. Mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan bisnis lain untuk membolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah selain yang didelegasikan DECOM. Memastikan terkumpulnya informasi yang cukup dari para pemilik risiko untuk mendukung syarat-syarat pelaporan DECOM. Manajemen senior dapat melaksanakan tanggung jawab tata kelolanya dengan cara mengangkat suatu komite risiko, menegaskan syarat-syarat pelaporan, melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation atau apa-apa yang diharapkan dari pengelolaan ini secara berkala, lazimnya yaitu setahun sekali. Selanjutnya, pemilik risiko. Pemilik risiko adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko-risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat atau memberikan tanggapan terhadap risiko jika risiko itu terjadi. IIA mencatat bahwa tanggung jawab para pemilik risiko antara lain yang pertama yaitu menilai atau evaluate, di mana apakah kegiatan-kegiatan IRM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai atau assess, di mana kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan IRM. Yang ketiga, menentukan apakah IRM yang sekarang berjalan. Yang ketiga yaitu menentukan apakah IRM yang sekarang berjalan bekerja sesuai dengan IRM yang dirancang. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah anomali, hal-hal aneh, dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Yang kelima yaitu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan DECOM sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Yang berikutnya adalah kegiatan assurance. Kegiatan assurance dapat dilakukan secara internal oleh auditor internal dan komite audit, serta eksternal, misalnya oleh kantor akuntan publik atau auditor eksternal. Kelompok internal yang paling lazim memberikan jasa assurance adalah para auditor internal di dalam kelompok SPI atau Satuan Pengawas Internal. IAA Standar 2110 menyatakan, kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan, membuat keputusan strategis dan operasional, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut perusahaan, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi, mengkoordinasikan kegiatan di antara dan mengkomunikasikan informasi kepada DECOM, auditor eksternal, manajemen, dan pemberi jasa assurance lainnya. Selanjutnya yaitu 3 pilar tata kelola korporasi. Yang pertama adalah transparansi. Transparansi merupakan komponen tata kelola korporasi yang sangat penting dalam mencegah terulangnya fraud dan dapat membangun reputasi perusahaan yang baik. Yang kedua yaitu akuntability. Selain transparansi, akuntability juga harus ada. Akuntability juga bermakna mempertanggungjawabkan. Pemegang saham harus mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab jika suatu kesalahan terjadi. Hal ini akan meningkatkan keyakinan pemegang saham dan kemudian meningkatkan keinginan mereka untuk menanamkan modal. Yang ketiga yaitu security. Meningkatnya ancaman cybercrime dalam tahun terakhir membuat security atau keamanan menjadi skala prioritas tertinggi perusahaan. Menaati standar-standar keamanan tidaklah cukup. Perusahaan perlu menanamkan budaya keamanan untuk memastikan rahasia dagang, data korporasi, informasi klien aman dari pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas korporasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.